Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video olah data kali ini, kita akan membahas olah data mengenai pengujian impact object. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, di sini pada area yang kuning, terus seperti biasa, ini merupakan data yang teman-teman peroleh dari pengujian yang dilakukan di laboratorium. Oke, di sini ada diameter nozzle. Diameter nozzle ini satuannya adalah 8 mm, kemudian dibagi 10 pangkat 3. Jadi 0,008 meter gitu ya. Ini didapat dari pada pengujian yang telah teman-teman lakukan di laboratorium kemarin gitu. Kemudian untuk tipe deflektor, di sini ada 30 derajat dan 120 derajat. Ini menyesuaikan dengan sudut deflektor yang teman-teman pakai kemarin ya. Nah, selanjutnya ada volume. Jadi menghitung volumenya ini per 0,001 itu waktunya berapa gitu. Nah, ini didapat dari stopwatch. Ini bukan massa ya, ini berat. Dan ini baru massa. Untuk beratnya ini, itu disesuaikan dengan yang teman-teman dapat pada pembagian kelompok masing-masing gitu ya. Kemudian untuk V-nya ini kita hitung per 1 liter. Jadi per 1 liter itu kita dapat waktunya berapa gitu ya. Maka dari itu, rumus 1 liter ini kita bagi 10 pangkat 3. Didapatnya hasil sebagai berikut. Pastiin ini sesuai dengan ini. Selanjutnya untuk nilai rho ini, untuk rho air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, kita lanjut ke luas penampang nozzle ya. Rumusnya itu adalah sama dengan 0,25 dikali V. V itu PI gini, buka kurung tutup kurung, dikali diameter nozzle-nya ini, dipangkat 2 kan. Didapat luas penampang nozzle sebagai berikut. Nah, untuk massa itu adalah berat ini dikali dengan 9,81. Dan ini di scroll aja ke bawah. Nah, untuk laju aliran itu rumusnya volume ini dibagi dengan waktu. Kita scroll aja ke bawah. Untuk kecepatan itu rumusnya adalah laju aliran ini dibagi dengan luas penampang nozzle. Nah, luas penampang nozzle-nya dikunci. Kemudian di scroll ke bawah. Nah, ini adalah kecepatan kuadrat. Kecepatan pangkat 2 itu rumusnya adalah V. Kecepatan ini tinggal dikuadratin aja gitu. V ini dipangkat 2. Kemudian di scroll. Untuk massa laju aliran ini, rumusnya itu adalah nilai laju alirannya ini dikali dengan nilai rho. Rho-nya 1000 ini. Nah, kemudian dikunci, enter, dan di scroll ke bawah. Untuk gaya ini rumusnya adalah massa laju aliran. Untuk gaya ini rumusnya adalah massa laju aliran dikali dengan kecepatan dikali dengan buka kurung cos buka kurung radians buka kurung lagi 180 dikurang dengan tipe deflektornya ini. Tipe deflektornya dikunci, kemudian tutup kurung 2 kali plus 1. Tutup kurung. 1 enter. Setelah itu kita scroll sampai bawah. Nah, setelah itu pada bagian 3 terbawah ini kita geser aja sudutnya nih. Jadi 120. Ini juga jadi 120 dan yang terakhir juga jadi 120. Nah, setelah selesai, kita lanjut bikin grafik untuk mendapatkan perhitungan slope dari percobaan. Caranya itu kita ke menu insert, pilih chart yang ini ya, yang titik-titik ini. Oke, didapat grafik atau chart kosongan seperti ini. Selanjutnya kita select data, kemudian add series name yang pertama, itu ketik aja deflector 30. Kemudian series X values-nya itu yang kecepatan kuadrat ini, yang 3 teratas. 1, 2, 3. Nah, untuk Y values-nya, itu masukin aja nilai massa ya, yang Newton nih. Setelah itu oke. Selanjutnya itu kita klik chart elemen ini, axis title-nya kita aktifkan, kemudian trendline-nya kita aktifkan. Kemudian di sini adalah kecepatan, sumbu X-nya. Untuk sumbu Y-nya ini adalah berat, satuannya Newton. Selanjutnya untuk sumbu X-nya nih, dikarenakan koma yang terlalu banyak, maka kita ubah aja komanya ini, klik kiri dulu, kemudian klik kanan, format axis, numbernya ini kita ubah jadi 0, maka dia jadi seperti ini. Setelah grafiknya ini selesai, kita klik aja grafiknya ini, dan dikasih outline, warna hitam, dan width outline-nya juga kita tebelin. Nah, setelah itu grafiknya ini kita double klik, pilih yang linear, dan juga munculin persamaannya, display equation on chart. Didapat persamaan sebagai berikut. Nah, kemudian ini di copy,
dipaste ke samping ya. Setelah itu judulnya kita ganti jadi deflektor 120 derajat. Deflektor yang 120 ini kita klik kanan, select data. Ini namanya kita ubah aja 120. Kemudian untuk series X values-nya kita hapus aja dulu. Kemudian kita ganti dengan kecepatan kuadrat yang ini. Untuk series Y values-nya juga kita hapus dan kita ganti dengan masanya ini. Kemudian oke. Kemudian untuk axis title-nya ini kita ubah ya. Ini massa, bukan berat. Ini juga kita ganti massa. Nah, setelah selesai, kita masukin kedua angkanya ini. Tapi yang ada nilai X-nya aja. Pada deflektor 30, nilai X-nya itu adalah 0,0071. Pada deflektor 120 itu nilai X-nya 0,0681. Yang ini ya, yang ada nilai X-nya. Oke, selanjutnya yaitu adalah slope dari teori. Untuk rumusnya itu adalah sama dengan nilai rho-nya ini dikunci dikali dengan luas penampang nozzle-nya ini dikunci dikali dengan buka kurung cos buka kurung radians buka kurung 180 dikurang tipe deflektor. Ini dikunci, tutup kurung 2 kali plus 1, kemudian tutup kurung lagi, enter. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah sampai ke 6 ini ya. Nah, setelah itu bagian nomor 4-nya ini kita geser aja lingannya. Kita double klik, kemudian tipe deflektor 30-nya ini kita geser ke bawah. Jadi 120. Kemudian enter. Nah, setelah itu di scroll lagi. Yang terakhir adalah kesalahan relatif. Oke, yang terakhir adalah rumus kesalahan relatif. Rumusnya itu sama dengan buka kurung absolut atau ABS, buka kurung slope dari teori dikurang slope dari percobaan, tutup kurung 2 kali, dibagi dengan slope dari teori. Nah, kemudian tutup kurung lagi dan enter. Nah, ini apabila awalnya number seperti ini, 0,05 seperti ini, teman-teman ubah aja jadi percentage. Seperti ini ya. Setelah dijadi percentage, di scroll ke bawah. Nah, untuk komanya ini 4 angka di belakang koma. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu setelah selesai, maka seperti biasa template-nya ini dirapikan kembali. Kita kasih outside border, kemudian warnanya ini disesuaikan kembali. Seperti semula ya, agar lebih rapi gitu. Untuk kesalahan relatifnya ini, itu toleransinya maksimum 10%. Jadi apabila teman-teman memiliki kesalahan relatif lebih dari 10%, nanti dibahas lebih detail alasan kenapa kesalahan relatifnya lebih dari 10% gitu. Dicari faktor apa penyebabnya, kemudian dibahas pada pembahasan di laporan ya. Dikarenakan punyaku ini udah di bawah 10% semua, maka ini udah oke. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang olah data penghujat impact of a jet. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.